Welcome to Faisal TV, ngobrol santai. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai bersama Raja OB Parfum. Waktu sekarang ini ya, sebenarnya kalau bisnis itu kita bukan pikiran kerja. Kan tadi bilang, bedakan bisnis sama kerja. Kalau kita pekerja mungkin kita Pak, saya nggak bisa kerja Pak hari ini. Kenapa? Orang tua sakit. Ya udah, potong gaji lah. Kayak gitu kata bos. Tapi kalau bisnis nggak akan pernah, walaupun sakit, walaupun kita jalan-jalan, usaha tetap jalan. Itu yang namanya bisnis. Yang kita ciptakan kan bisnis, bukan kerja. Jadi di mana kendalanya? Ya kan Pak? Kita bukan ngajarin untuk kerja, kok ngapain kerja di BES? Si banyak kerja yang lain kok. Kita ingin menciptakan gimana produk BES ini jalan sendirinya. Itu yang kita pikirkan. Jadi sama dengan jalan, kita tujuan kita ke Pekanbaru, tapi jalannya ke Binjai. Gimana larinya? Nggak akan nyambung. Sekarang tujuan kita ke Pekanbaru, lewatnya mana? Tebing Tinggi, Kisaran. Itu harus kita jalanin. Nah, gimana pun cerita wajib kita jalanin gitu. Jadi apapun alasan bisnis ini, gini-gini, jangan disamakan dengan bekerja. Kalau kita bekerja jadi karyawan baru ada surat sakitnya enggak, ada surat ininya enggak. Jadi jangan cari alasan. Harusnya kita tuh orang tua sakit, harusnya kita lebih giat lagi dong. Gimana biaya nanti orang tua kita? Laki-laki wajib tanggung jawab orang tua loh. Ibaratnya nomor 2 tuh, daripada selain Tuhan, itu yang wajib kita utamain dulu. Ya maaf cakap lah, daripada bini, orang tua dulu kalau laki-laki ya. Karena surga laki-laki itu di bawah telapak kaki ibu, surganya orang istri di bawah telapak kaki suami. Ya. Jadi kalau udah ajak kabul orang tua laki-laki sama kita, udah tanggung jawab kita tuh perempuan. Gitu kan Pak? Memang udah tahu, karakter perempuan ini udah tahu gitu. Ya Bu ya. Memang itu tanggung jawab ya Bu ya. Gimana pun cerita ya kita aja pengertian. Pengertian kali, kalau nggak jadi kan gitu. Mana waktu untuk kita ke sana, mana biaya untuk kita ke sana gitu. Itu wajib gitu. Tahu. Karena dibalik rezeki kita membantu orang tua sangat besar itu. Sangat besar kali. Makanya kalau ibaratnya rahasia untuk sukses ya sedapat mungkin patuhilah orang tua. Contohnya aku pernah dengar dulu mendiang Ajiani. Itu sama orang tuanya kalau udah nampak di pinggir rumah itu dia gini jalan itu. Betul-betul semua karyawannya gini bos. Semua anggotanya gini semuanya. Begitulah tunduknya di sama orang tuanya. Makanya kayak raya. Jadi rahasia sukses itu aja. Patuhlah sama orang tua. Nggak ada orang tua ya mertua gitu kan. Ya walaupun orang tua mertua kita ada acara-acara ya biar aja. Yang penting kita nggak usah dengar lah. Yang namanya orang tua kan udah mulai kayak anak-anak lagi, itu wajar gitu. Kita pun akan seperti itu juga sama menantu kita nanti. Jadi itu nggak sedikit ya. Apalagi kalau kita mengabdi sama orang tua betul-betul tulus. Mudah-mudahan rezeki ini yang luar biasa lah. Sedangkan saya aja waktu saya lagi terpuruk, saya ke kuburan orang tua, nangis sama kuburan lagi. Kan sebenarnya ibaratnya nggak boleh kita gitu. Tapi gimana kita ngomong gini-gini curhat, ya Allah kan ada. Ya. Syukurlah masih ada orang tua, bisa nyelamatin dia, bisa membuat dia senang. Karena dia senang itu doanya pasti untuk anak-anak. Sedangkan anaknya bandel, doa orang tuanya pasti baik juga. Gak bandel anaknya. Ya Allah, mana lah anak ini semoga sehat-sehat aja dia. Padahal dia mafia gitu ibaratnya. Iya kan Pak ya? Iya. Apalagi kalau kita lagi ada bayi kayak gini. Karena hati seorang tua itu tersakitin sedikit pun rezeki nggak akan naik gitu. Tempat mungkin dia sedih, susah. Walaupun kita pintar belum tentu menjamin sukses. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita ini udah sama-sama dewasa, sama-sama beranjak tua lagi nanti beranjak muda, udah mau tua ini. Udah tua lah. Iya, tapi belum bisa tua dibilang. Umur boleh tua, tapi jiwa boleh muda. Tua itu pasti. Tua itu pasti. Jadi kendalanya
dari orang tua itu ibaratnya namanya kewajiban orang tua pasti, tapi kita bukan kerja, kita bisnis. Gimana bisnis ini jalan terus ya orang tua sakit? Ya contohnya saya sekarang ini mau ngajak Pak Sugeng loh ke Singapura, tapi Pak Sugeng bilang saya nggak bisa bos, saya kerja bos. Gimana ini bed parfum? Ente mau jualan atau mau bisnis? Kalau bisnis ikut ke Singapura. Bulan 1 tuh berangkat loh, saya ajak nih. Tapi kalau dia punya alasan ibaratnya saya nggak bisa bos, saya kerja. Tidak ngeri bos ini. Saya gagal dulu ibaratnya berhenti itu liburan. Dulu waktu kita kecil kan dia bilang, enak, jangan lupa kerja, main aja kerja kau terus. Kalau sekarang ini kita nasihat diri kita, jangan kerja aja terus kau, gitu aja, jangan lupa main. Gitu ya, Dibalik ya. harus dibalikin. Bang, minum bang. Ya, oke, ada solusi, ada apa lagi yang harus diapain? Harus berbuat tak? Hah? Apa yang Iya, inovasi apa yang Motivasi? Abang ini ibaratnya dulu kan buka showroom ya? Apa? Beli showroom? mantan kolektor. Mantan kolektor. Mantan kolektor. Sekarang ini gimana abang supaya menciptakan kolektor-kolektor? Gitu aja. Kalau abang mantan kerja kolektor, sekarang abang menciptakan kolektornya. Jadi bahasanya beda dan kerjanya beda. Ya namanya manusia ini pasti belajar dulu baru bisa jadi pemimpin. Nggak akan ada pemimpin itu ibaratnya akan belajar dulu gitu. Pasti dia belajar dulu baru akan jadi pemimpin. Tapi kalau pemimpin dia belajar dulu, hancur perusahaan itu. Jadi kalau orang yang nggak mengerti dengan pemimpin, ya jangan jadi pemimpin, dulu belajar dulu gitu ya. Tapi setiap manusia ini pasti ada kelebihannya. Mungkin dia mantan ini. Jadi itu yang kita dekatin dulu. Dari mana kerja kita awalnya. Ya buat aja seperti itu dulu, menciptakan lagi. Kalau dulu kita mengerjakan, sekarang kita menciptakan. Contohnya sekarang ini kita punya anak gadis, kita punya tetangga. Anak-anak sekarang ini setiap tahun ada yang keluar sekolah, tamat sekolah, jadi kerja nggak ada. Kenapa kita nggak menyediakan media sosial gitu? Kan jadi sangat enak loh zaman sekarang demo. Tapi kalau kita nggak ngerti, sulit. Kenapa? Dulu saya nggak ngerti, itu memang sulit juga cari uang sini. Karena kita nggak ngerti. Tapi setelah kita belajar, di TikTok ini rupanya bisa jualan ya, di media ini bisa jualan ya. Nah, sempat saya bilang sama Pak Sugeng, Tanah Abang seluasnya dulu itu Jakarta. Paling luas itu Tanah Abang di Indonesia, itu tempat orang belanja. Sekarang Tanah Abang di sini, malah terlengkap lagi di belakang. Kenapa kita nggak di sini kita buka usaha gitu? Ini kita manfaatin dong. Gak apa handphone hanya sekedar handphone, setting-settingan nentu-nentu. Sementara hasil paketnya aja berapa ini biaya 1 bulan? Nggak ada hasil, hanya sekedar handphone doang. Biar aja telepon itu yang jalan terus di luar. Jadi bukalah toko di telepon ini, di handphone ini. Manfaatin lah. Oh nggak bisa rasanya belajar kita. Dari mana dulu belajar ya tanya dulu. Sambil jualan nih jalannya kayak biasa untuk menjalani hidup. Ini perjalanan hidup ini kan gimana pun kita mencari makan di sini. Karena kaya itu bonus. Nah, jangan cari kaya dulu lah gitu kan. Kaya ini bonus. Ya Bang Ismail jalan. Jadi sekarang penjelasan singkat diikuti era ini. Intinya banyak-banyak silaturahmi. Saya udah pernah bilang berkali-kali sama Pak Sugeng, cara menjual barang ini sama orang yang nggak ngerti. Orang ini yang nggak ngerti itu ingin merubah nasib. Jadi kalau kita kasih barang sama dia nggak ngerti jualannya, tapi dibiarin dia nggak akan bisa naik. Tapi dia ajarin gimana cara menjualnya bang. Karena dia ingin merubah nasib kan. Kalau hanya kasih barang, habis itu lepasin, nggak akan mau, ngapain jual best. Apa sih yang mau? Iya, mobil saya. Pintunya nggak ketutup. Pintunya sih. Itu aja bang.
Saya dulu awalnya untuk menjalani bisnis bertanya-tanya dulu. Habis itu jalanin, bertanya jalanin. Jadi ibaratnya kita sekolah tuh belajar gitu kan. Belajar itu pangkal pintar kan gitu. Jadi awak dulu bandel sekolah dulu, guru ini bolos aja. Supaya sekarang teringatnya. Berarti nggak salah guru itu ngomong. Sekarang kalau ngomong sendiri makan cakap aja dia kan. Dulu nih sekolah bolos ada, pelajaran ini enggak kan? Keluar lagi, cocok nih, gini cerewet. PR banyak kali dibuatnya. Dari kerjain PR, udah marah-marah. Belajar. Jadi ciptakan media gitu. Menciptakan kita ciptakan sekarang ini. Tapi kalau preferensi ibaratnya, tapi yang namanya bisnis pasti pakai modal. Ya. Nah seorang pebisnis itu orang yang sudah punya modal. Saya bilang sama Pak Putra, Pak Sugeng, ajaklah orang yang punya modal, itu yang bisa diajak bisnis. Tapi kalau orang belum punya modal, itu diajak untuk bekerja. Bisa. Jadi kita tengok orang-orang itu, oh dia ada duit nih, saya ajak bisnis. Oh dia nggak ada duit, cuma ada tenaga, kita ajak dia kerja. Kerja kan itu aja. Jangan disamain, orang ini nggak punya duit, kita ajak bisnis, saya utang dulu bang. Ujung-ujung gitunya itu. Udah jelas dia nggak ada duit, kita ajak dia bisnis. Masa bisnis utang? Ya utang juga lah sukses itu. Kenapa nggak? Kayak Pak Faisal sekarang nih, ada duit, kenapa kalau mau bisnis? Tapi jangan suruh dia kerja, kasih barang sama dia. Bang jual ya bang, ini. Bingung dia nih. Karena kita selagi banyak duit untuk kerja ini malas ini, apalagi merintis ini. Ya enggak? Pasti gitu. Ya jual. Karena ini makan dia, pasti gitu pikiran kotor kita. Tapi diajarin, aku punya duit. Gimana caranya? Oh kayak gini bos, kayak gini bos. Coba jalanin dulu. Rupanya ada hasil, duit ada duit. Oh gila jadi itu. Itu lebih nggak perlu disuruh lagi, tiba-tiba udah jalan. Hanya dia. Lebih pandai kan? Lebih pandai dia. Jadi kira-kira begitu. Lanjut. Ada unsur belum?